Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Puji Tuhan, kembali lagi kita pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi kita beribadah. Meskipun kita beribadah dari rumah, kita harus tetap bersyukur. Karena kita masih bisa beribadah, karena kita masih dalam keadaan sehat. Baik adik-adik sekolah minggu, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah minggu kita. Siapkan hati kita, tenangkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sebelum memulai ibadah kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini Bapa, kami masih bisa beribadah. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, meskipun pada saat ini Bapa, begitu banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, jika Engkau berserta kami yakin setiap pergumulan yang kami hadapi itu tidak melebihi kemampuan kami Bapa. Bapa, pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir di sini Bapa, Kau bukakan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik Bapa. Terimalah doa kami ini Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai membaca firman Tuhan untuk saat ini. Adik-adik sekolah minggu, mari siapkan Alkitabnya agar kita bisa membaca bersama-sama teks firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan saat ini tertulis di dalam Efesus 2 ayat 21. Sekali lagi kakak ucapkan, Efesus 2 ayat 21.
Baik, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi, kakak bacakan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Baik, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu warga sorga. Dan judul besarnya, saya senang jadi anak Tuhan. Kakak mau tanya, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Pasti semua senang jadi anak Tuhan. Jadi kalau kita senang jadi anak Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus perbuat? Kita harus berbuat baik. Kita harus rajin berdoa, rajin beribadah, supaya kita menjadi anak Tuhan. Karena apa yang kita senangi, kita harus bisa melakukan yang disenangi oleh Tuhan. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini di teks kita pada saat ini, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Bertumbuh. Artinya bertumbuh seperti apa? Sama seperti bangunan itu tumbuh, itu akan bisa menjadi bangunan ketika ada prosesnya. Kalau rumah itu kita melihat itu prosesnya seperti batu bata itu disusun rapi, itu supaya kokoh, supaya bisa terbangun rumah. Tapi kalau di dalam teks kita ini, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam. Artinya bangunan di sini itu adalah kita. Adik-adik sekolah minggu ingat nggak lagu gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah gedungnya. Apa katanya? Gereja adalah orangnya. Jadi di dalam gereja itu adalah orangnya. Orang-orang yang ada di dalam itu adalah kita. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berada di dalam bangunan itu, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya bangunan itu menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi tersusun rapi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbuat baik. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus berdoa. Jangan mengejek teman, berkelahi. Jangan. Karena kan sering kita beribadah. Ketika beribadah mengganggu teman. Ketika belajar mengganggu teman. Pasti adik-adik pernah melakukan itu. Tapi pada teks pada saat ini, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita diajari untuk melakukan berbuat baik, saling menolong. Adik-adik, kakak punya cerita, yaitu cerita si Banu dan Adi. Ceritanya ini di sekolah. Si Banu dan Adi ini sangat berbeda. Si Adi ini adalah orang yang mungkin menurut penglihatan si Banu itu adalah orang yang jelek, yang kupu, yang intinya si Banu tidak suka dengan si Adi. Jadi si Banu itu setiap hari mengejek si Adi, mengatakan si Adi jelek, sehingga si Adi sedih. Dia sedih karena si Banu selalu mengejek dia di sekolah.
Dan ketika si Adi pulang ke rumah, dia bercerita kepada orang tuanya. Dia sedih, dia menangis bercerita kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya selalu berkata, sabar, biarkan nanti akan berubah sendiri. Setiap hari berlalu waktu, setiap hari Banu mengejek Adi. Adi sedih, Adi menangis karena ejekan si Banu. Tapi dia tidak pernah membalas. Dia hanya mendoakan si Banu supaya si Banu bisa berubah dan tidak mengejek dia lagi. Hanya itu doa si Adi. Dia selalu sabar, dia tidak membalas perbuatan si Banu. Jadi suatu saat si Banu itu pergi ke sekolah dan di jalan dia menendang sebuah batu dan jatuh. Dia jatuh dan terjepit kakinya, dan di situ tidak ada orang. Dia minta tolong, tidak ada yang menolong pada saat itu karena tidak ada yang lewat. Tiba-tiba di situ lewat si Adi. Si Adi adalah orang yang selalu dia ejek. Dia yang lewat dari situ. Sebenarnya si Banu merasa malu minta tolong ke si Adi. Cuman ketika si Adi melihat si Banu yang kesakitan, dia menolong. Dia menolong Adi dan membantu dia berdiri. Di situ si Banu minta maaf kepada Adi karena selama ini dia telah berbuat jahat. Artinya adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Banu sudah mendapatkan hal untuk merubah dirinya menjadi baik. Dan si Adi juga sudah selalu berdoa untuk si Banu supaya dia berubah. Jadi artinya adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini di dalam teks ini artinya kita berbeda. Kita berbeda suku, kita berbeda dengan teman-teman kita yang ada dimanapun, kita berbeda. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita disatukan. Kita harus bersatu, kita harus saling menolong, kita harus saling mengasihi. Kita harus menjadi buah roh. Seperti yang terdapat di Galatia 5 ayat 22-23 yang mengatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ada di situ. Artinya adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita ingin menjadi anak Tuhan, ketika kita ingin menjadi penghuni surga, kita harus berbuat baik. Kita harus saling mendoakan, saling menolong teman-teman kita. Itu adalah contoh perbuatan yang baik ketika kita ingin menjadi anak Tuhan. Kita harus selalu bersabar dalam menghadapi kehidupan yang mungkin terkadang membuat kita marah, membuat kita ingin melakukan kejahatan. Pada saat ini adik-adik, ketika kita sudah mendengarkan teks pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita, karena kita adalah sebuah bangunan, kitalah orangnya di dalam bangunan itu yang membuat bangunan itu menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat, karena di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik, yang rajin berdoa, rajin beribadah, agar bangunan itu yang kita tadi, yang kita menjadi bangunan itu adalah kita orangnya. Jadi orang-orang di dalamnya itu adalah kita. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, meskipun kita berbeda, kita tetap satu di dalam nama Tuhan. Sekali lagi,
Kak mengatakan pada saat ini adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita ingin menjadi warga sorga, ketika kita ingin menjadi anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Perbuatan baik tadi itu contohnya berbuat baik, membantu orang lain, sering mendengarkan firman Tuhan, membantu orang tua. Semua hal-hal yang baik harus kita lakukan supaya kita menjadi anak Tuhan dan menjadi warga sorga. Karena di sorga itu adalah tempat Tuhan Yesus dan malaikat-malaikatnya. Jadi ketika kita ingin menjadi anak Tuhan, ketika kita ingin bersama dengan Tuhan, kita harus berbuat baik. Karena pada saat ini kita masih tinggal di dunia, tapi suatu saat Tuhan akan memanggil kita, tapi kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang baik agar kita menjadi bisa penghuni surga. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita ingin menjadi anak Tuhan, hal-hal yang baik harus kita lakukan. Jangan ketika sudah melakukan hal baik melakukan yang jahat. Kalau bisa kita selalu mendoakan diri kita supaya kita bisa melakukan hal yang baik seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Karena Tuhan Yesus sudah di kayu salib untuk menebus segala dosa yang telah kita berbuat. Jadi untuk saat ini kita yang berada di dunia ini harus selalu berbuat baik. Jauhkanlah segala hal yang jahat. Ya adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kuat. Kita harus benar-benar menjadi anak Tuhan yang kuat. Adik-adik yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita bersama-sama mengucapkan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa. Karena pada saat ini Bapa, kami telah selesai menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami Bapa, agar kami bisa menjadi warga sorga, agar kami bisa menjadi penghuni sorga, tinggal bersama dengan Engkau Bapa, bersama dengan Engkau damai sejahtera di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami juga mendoakan teman-teman kami dimanapun berada pada saat ini Bapa, meskipun kami pada saat ini tidak bertatap muka Bapa. Kami mendoakan mereka yang mereka dalam keadaan sehat, yang mereka dalam keadaan sakit Bapa. Kiranya Engkau memberikan obat kepada mereka, Engkau pulihkan mereka dari sakit mereka Bapa, agar kami bisa bersama-sama, agar kami bisa kembali bertatap muka Bapa. Bapa, pada saat ini juga Bapa, kami masih mengalami kondisi di masyarakat kami, yaitu virus COVID-19 Bapa, yang pada saat ini masih berada di dalam situasi COVID Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, setiap masalah, setiap pergumulan ini akan selesai jika kami berserah kepadamu Bapa. Bapa, kami juga tidak luput Bapa, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat di dunia ini Bapa, yang sengaja dan tidak sengaja Bapa. Kiranya Engkau hapuskan segala dosa kami, supaya kami bisa layak menerima kasih-Mu Bapa. Bapa, terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi, mengumpulkan persembahan kita akan bernyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3.
adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan kita minggu ini itu 1 Yohanes 3 ayat 9a. Sekali lagi kakak ucapkan 1 Yohanes 3 ayat 9a, yang bunyinya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi kakak ucapkan 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Baik, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah ayat hafalan kita. Ayat hafalannya bisa dikirim ke grup GKS atau ke guru-guru sekolah minggunya. Baik adik-adik sekolah minggu, selamat berjumpa. Selamat, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.